Halo, Assalamualaikum, Kiora. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini Kiko, Zilen, dan juga suami sedang kumpul-kumpul dengan mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah S3 di Wellington. Nah, hari ini kita mau kumpul dalam rangka perpisahan salah satu mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya di sini. Nanti Kiko juga akan ngobrol-ngobrol dengan beliau mengenai pengalamannya selama tinggal di Wellington. Ikutin kita terus ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Roni mengenai pengalaman beliau beserta keluarga selama tinggal di New Zealand. Kayaknya seru ya. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, please banget teman-teman buat subscribe dan like videonya biar saya makin semangat buat terus bikin video. Oke, kita mulai aja yuk ngobrol-ngobrolnya sama Pak Roni. Nah, teman-teman, ini dia Pak Roninya. Kita mulai wawancaranya ya. Halo Pak Roni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh memperkenalkan dirinya dulu? Ya, terima kasih Mbak Kiko. Saya Roni Basista. Saat ini saya menempuh pendidikan PhD di Victoria University untuk bidang ilmu politik. Institusi asal saya adalah Universitas Terbuka. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Ya, makasih Bapak. Oh ya, Pak Roni di sini di New Zealand udah berapa lama sih Pak? 4 tahun Mbak Kiko. Oh, udah 4 tahun. Sudah 4 tahun lebih ya saya di sini di Wellington. Iya. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu, Bapak kesini PhD-nya melalui jalur beasiswa. Kalau boleh tahu beasiswa apa dan gimana sih Pak? Susah nggak sih dapat beasiswa? Oh ya, saya dapat beasiswa dari LPDP. Itu prosesnya saya kira masyarakat umum mengerti bila melihat atau membaca website dari LPDP itu. Apakah susah atau tidak ya? Saya bisa katakan ada susahnya, ada tidaknya. Tapi lebih banyak susahnya memang, karena ini beasiswa yang sangat kompetitif. Ya, ini juga berkaitan dengan penerimaan kita dulu di perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, kalau kita memiliki letter of acceptance di perguruan tinggi yang kita tuju, menurut saya barangkali peluangnya agak lebih besar ketimbang kita belum memiliki itu bukti penerimaan itu. Tapi bervariasi juga. Ada teman-teman yang belum punya itu tapi mampu mengikuti tahapan-tahapan seleksi dengan baik lalu diterima, ada juga. Tapi kalau saya, dalam kasus saya kejar dulu bukti penerimaan di perguruan tinggi tersebut, yang itu menjadi bekal untuk menguatkan saya bahwa saya sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Lalu hanya butuh meyakinkan kepada para penyeleksi bahwa saya mampu. Itu saja intinya, bahwa meyakinkan mereka bahwa kita mampu mengikuti pendidikan tersebut. Itu intinya. Dan syarat-syarat itu sangat sudah sangat jelas. Kemampuan bahasa Inggris, artikulasi, argumentasi, segala macam itu ada di situ. Cuman gimana cara kita meyakinkan? Tahapan itu sendiri bukan hanya tahapan tertulis, tapi ada dokumen, lalu kita diseleksi juga secara wawancara, interview. Nah, disitulah saya kira, karena ini tahapan yang paling akhir, jadi kunci bagi kita untuk meyakinkan penyeleksi itu, yang pada waktu saya itu ada tiga orang yang menyeleksi, terdiri dari LPDP-nya, dari perguruan tinggi tertentu, dosen dari perguruan tinggi tertentu yang mencoba menggali. Kalau untuk kasus PhD, menggali apa sih penelitian kita, iya, meyakinkan atau tidak, apakah ini memang betul-betul bisa untuk diteliti dan sebagainya. Nah, itu dikorek terus. Jadi apa kita, ya, rencana penelitian kita. Bisa sampai tahu hasilnya gitu tuh cukup lama nggak sih Pak? Apa karena saking banyak saingan jadi kayak lama? Enggak, karena di LPDP itu sendiri ada jadwal yang pasti, kapan tahapan-tahapan itu sudah jelas. Jadi hasil dokumen, seleksi dokumen, dan seleksi seterusnya sampai ke wawancara itu jelas di tahapannya. Jadi walaupun sebanyak apapun, itu saya kira selama ini LPDP tidak meleset ya dari jadwal yang sudah ditentukan. Oh, gitu. Ya.
Ya kira-kira dari proses awal itu sekitar 4 bulan ya, jadi 4 bulan diketahui hasilnya. Oh ya Pak, mungkin orang-orang juga penasaran, kenapa sih kok pilihnya New Zealand gitu kan, banyak negara-negara lain gitu. Ya ini persoalan secara personal ya, persoalan pribadi. Saya memilih New Zealand karena saya itu dari kecil itu sudah cukup banyak informasi tentang negara ini yang saya terima. Saya sudah baca tentang itu sejak dari SD. Jadi, tapi itu menjadi kenangan waktu bacaan saya waktu SD saja. Ketika saya kuliah, saya udah nggak pernah lagi ke New Zealand. Tapi begitu ada rencana untuk menempuh S3, lalu saya teringat negara ini. Nah, lalu saya lihat daftar-daftar perguruan tingginya, dan karena saya ngambil bidang ilmu politik, menurut saya lebih pas kalau saya mengambil studi di ibu kota negara tersebut, karena di situ ada parlemennya, ada kepala pemerintahannya, perdana menteri dan sebagainya. Saya rasa menurut saya lebih tepat di Victoria University. Nah, sejak itu saya mencoba untuk mencari informasi tentang calon profesor yang sesuai dengan bidang yang saya kaji. Akhirnya saya menemukan, saya kontak beberapa. Selain di New Zealand, saya juga sudah kontak di Australia juga, sudah ada terima juga. Tapi saya tetap memilih New Zealand. Ya, selain itu juga karena hubungan saya dengan calon supervisor itu sudah enak gitu. Jadi beliau sangat welcome, ya udah saya mantapkan, lalu saya coba cari dana beasiswa apa yang memungkinkan untuk sini. Ya, jadi negara ini ya sangat tenang ya, sangat damai, dan banyak reputasi yang baik mengenai negara ini yang kita bisa peroleh informasi itu melalui internet. Itulah alasan mengapa saya memilih New Zealand ini, karena rencana saya kesini tidak hanya saya sendiri, karena akan membawa keluarga, dan karena itu anak-anak juga akan bersekolah di sini. Lingkungan sekolah, iklim sekolah, atmosfer, lingkungan warga dan segala macam itu menjadi faktor yang paling menentukan bagi saya untuk memilih studi di luar negeri. Jadi saya tidak pernah sekalipun memikirkan ranking perguruan tinggi, tidak. Saya cuma melihat negara tersebut perguruan tinggi apa yang memungkinkan untuk saya dan keluarga di kembali. Jadi yang menunjang untuk membawa keluarga di sini. Gitu. Iya. Pak, kalau misalnya menurut Bapak, apa sih sebenarnya keuntungan melanjutkan pendidikan PhD atau S3 ini? Barangkali bisa keuntungan atau bisa ini karena saya dari perguruan tinggi, kebetulan saya dosen. Memang S3 itu sekarang menjadi syarat untuk ditempuh oleh dosen yang bisa untuk meningkatkan kualifikasi dosen. Jadi yang membedakan dengan perguruan tinggi dalam negeri barangkali ini menurut saya saja, mungkin salah. Mungkin kita akan terbawa ke atmosfer internasional, akademik internasional, karena mau tidak mau kita harus membaca literatur berbahasa Inggris. Saya nggak tahu apakah rekan-rekan yang studi S3 di Indonesia juga akan membaca literatur berbahasa Inggris, tapi kan tidak menjadi persoalan yang primer, tidak. Kalau di sini memang mau nggak mau ya harus. Dan itu akhirnya membuat kita memacu diri kita untuk juga menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh khalayak internasional. Nah, itu yang menguntungkan untuk studi di luar negeri. Selain itu, pustaka itu sangat menentukan sekali. Kita bisa mengakses berbagai tulisan secara gratis. Bagi dalam petik, padahal kita bayar SPP kan. Tapi SPP itu membuat kita bisa memperoleh tulisan-tulisan, buku dan sebagainya di perpustakaan online. Itu yang barangkali agak terbatas di perguruan tinggi Indonesia untuk melanggan berbagai macam jurnal itu. Nah, di sini sangat mudah mendapatkan jurnal. Bahkan teman-teman saya yang juga studi di dalam negeri juga sering atau beberapa kali meminta tolong di-downloadkan jurnal ini, jurnal itu gitu. Nah, itu yang menguntungkan juga. Lalu ya itu tadi hubungan dengan supervisor yang sangat egaliter di sini. Tidak persoalan antara kita mahasiswa bimbingan dengan supervisor itu
seperti teman, seperti rekan biasa gitu, tidak formal gitu, tidak. Jadi itu yang membuat kita nyaman untuk bertemu supervisor kita, karena ini kan menghasilkan disertasi itu merupakan menimbulkan kecemasan, stres yang tinggi, dan itu hanya bisa kalau kita memiliki supervisor yang mendukung iya, juga. Iya. Hubungan dengan supervisor sangat menentukan, faktor menentukan juga. Gitu, Pak. Kalau misalnya sama supervisor tuh nggak ada gap dan nggak perlu pakai ada Mister atau panggil profesor, tinggal panggil nama aja pokoknya. Panggil nama saja ya. Jadi kalau dalam sehari-hari atau bertemu itu ya panggil nama saja, walaupun usianya jauh lebih tua dari kita kan. Iya, tidak perlu pakai gelarnya profesor ini, profesor tidak. Itu kalau misalnya di seminar atau di formal mungkin kita perlu, atau kita tidak kenal seseorang itu mungkin ya. Tapi kalau kita kenal itu panggil nama saja. Oh ya, tadi Bapak Roni tadi bilang kalau Bapak kan kesini ke New Zealand kuliah sambil bawa keluarga. Iya. Gimana Pak, boleh bagi pengalamannya Pak? Yang saya tahu kalau di New Zealand adalah masalah akomodasi, cukup sulit mencari akomodasi. Gimana nih Pak, boleh bagi sharing ke teman-teman? Iya. Ini mungkin waktu timing saya membawa keluarga di sini ini adalah ketika New Zealand mengalami krisis rumah gitu ya. Jadi memang itu sangat-sangat menantang sekali untuk mencari rumah akomodasi untuk keluarga. Tapi saya tidak membuat saya tidak mengendurkan semangat saya untuk membawa keluarga. Keuntungan kita memiliki berbagai network atau jaringan teman-teman, rekan-rekan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bergabung berbagai komunitas, baik itu Indonesia atau kita kenal dengan orang-orang tertentu, itu menguntungkan bagi kita mendapatkan informasi-informasi itu. Jadi di Indonesia di sini ada Kamasi, keluarga masyarakat Indonesia Wellington, ada UMI, umat Muslim Indonesia. Lalu saya juga berteman dengan beberapa rekan yang memberikan informasi itu. Nah, akhirnya selama saya di sini bersama keluarga, alhamdulillah kami selalu mendapatkan tempat tinggal, walaupun ya cukup untuk kita. Itu selama 4 tahun kita sudah 4 kali pindah, ya, dan tidak ada kendala sebenarnya. Ya, alhamdulillah karena berkat bantuan rekan-rekan itu. Ya. Jadi yang paling penting adalah ketika sampai New Zealand cari komunitas dan perluas pertemanan ya, karena itu sangat membantu silaturahmi, ya betul. Ya. Selama tinggal di sini ya, banget, Pak. Ya. Kalau misalnya masalah pendidikan anak, gimana Pak sekolah anak di sini? Iya, awalnya saya memikirkan juga bagaimana nanti interaksi anak-anak dengan teman-temannya yang dari berlatar belakang berbeda. Tapi ternyata lingkungan sekolah itu sangat baik sekali, sangat mendukung untuk anak-anak lebih cepat beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi begitu anak saya masuk ke sekolah itu gurunya sudah ada menugaskan 2 orang untuk meng-guide atau menemani anak ini selama beberapa hari. Semacam buddy gitu. Iya. Hingga dia akhirnya seminggu sudah bisa berbaur dengan teman-teman lainnya. Jadi itu yang sangat membantu, dan anak-anak sangat enjoy sekolah di sini, sangat enjoy karena di sini tidak ada tekanan seperti yang dialaminya di Indonesia. Ada deadline, ada kumpul tugas, PR segala macam. Di sini tidak ada PR. Jadi anak-anak begitu pulang ya tidak bermuka musam gitu, kena mikirkan akan mengerjakan PR lagi malam hari, tidak. Jadi mereka enjoy di sekolah, enjoy di rumah juga bisa enjoy. Jadi yang ditekankan di sini tidak materi yang banyak seperti di Indonesia, tetapi bagaimana siswa itu bisa berargumentasi gitu, mengeluarkan pendapatnya lebih banyak ketimbang mereka menghafal sesuatu itu. Teori nggak terlalu penting. Iya, tapi mungkin ada pro dan kontra gitu, karena mereka ketinggalan sebenarnya. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman mereka di Indonesia sangat ketinggalan, tetapi ya untuk standar di sini. Iya, untuk di sini ya makanya kebanyakan anak-anak Indonesia yang di sini
pada juara lah gitu, pada bagus-bagus karena mereka udah terbiasa dengan matematika yang sudah level di atas mereka. Ketika mereka kesini levelnya udah turun lagi anak saya. Gitu. Jadi wah ini udah dipelajari tapi ya mereka ikuti lagi dengan penyesuaian bahasa aja gitu. Pertanyaan terakhir yang saya pengen tanya Bapak, kalau misalnya menurut Bapak atau mungkin Bapak bisa kasih advice atau ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi sedang menjalani master atau S2 atau mungkin ada juga yang baru selesai master dan bingung mau kerja atau mau lanjutkan PhD atau S3 ya. Menurut Bapak tuh gimana? Ya itu mungkin tergantung pada personal ya masing-masing ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat peluang kita ke depan, rencana-rencana kita ke depan, dan ya yang ada saat ini. Kalau misalnya kita bercita-cita ingin terjun ke dunia akademik, maka lebih baik kita mempersiapkan diri begitu selesai master untuk lanjut saja ke PhD. Tapi kalau kita memang ingin mendapatkan pengalaman dulu, ya kita ya lebih pas cari kerja. Kalau misalnya memang lebih tertarik untuk meneliti, ya ke PhD. Dan kalau teman-teman yang sudah kuliah di luar negeri, ngambil S2, saya rasa tidak begitu berat untuk mengambil doktor di luar negeri kalau dari sisi faktor bahasa ya. Cuman sudah terbiasa. Cuman memang yang berbeda dari pendidikan PhD dengan yang level bawahnya itu adalah ini bukan berarti saya mengatakan untuk level yang bawahnya tidak menuntut itu, tapi PhD ini memang betul-betul menuntut kedisiplinan, fokus ya, konsentrasi. Di samping itu juga harus mampu membalance antara kehidupan menggarap penelitian dengan kehidupan sehari-hari. Kalau enggak bisa stres, justru bisa kacau, bisa gagal dua-duanya kalau nggak mampu memanage ini. Antara keluarga dengan studi itu betul-betul harus mampu dikelola dengan baik. Nah, mungkin itu tantangan bagi kita atau teman-teman yang berkeluarga yang ingin melanjutkan ke PhD. Ya, itu harus dari awal sebelum berniat untuk ngambil PhD itu harus komunikasi dulu dengan keluarga. Harus betul-betul tegaskan, ada komitmen bagaimana rencana-rencana nanti selama menempuh pendidikan. Itu yang paling yang saya sarankan untuk teman-teman yang berkeluarga. Kalau bagi yang tidak berkeluarga ya kedisiplinan saja itu berarti ya tidak harus kita pelulu peneliti di kantor itu tidak. Masa kita tidak ada kehidupan sosial atau jalan-jalan refreshing itu. Saya juga tidak setuju bagi mereka yang melihat foto-foto mahasiswa yang studi luar negeri gitu lagi berwisata lalu mereka nyinyirin tuh, saya nggak setuju. Karena kita di sini tak hanya harus studi saja, tapi kita butuh refreshing ya kan. Kalau nggak gitu, wah kacau juga nanti kan. Iya itu saran saya bagi rekan-rekan atau subscribernya Iko yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri khususnya untuk PhD. Iya. Pak Roni, makasih banyak. Nah, teman-teman, itu dia tadi wawancara saya dengan Pak Roni, salah satu mahasiswa PhD di Indonesia yang baru aja selesai menyelesaikan pendidikan S3-nya di sini dan bentar lagi mau pulang bersama keluarga ke Indonesia. Sekali lagi Bapak selamat udah selesai PhD-nya. Terima kasih Mbak Kiko dan Mas Sigit serta sekeluarga yang sudah jadi bagian dari kehidupan kami di sini. Ya bisa memiliki kesempatan berinteraksi bersama Mas Sigit dan Mbak Kiko, dan komunitas kita juga ada ISF, Indonesian Study Forum, walaupun kadang-kadang tidak aktif, tapi pada saat-saat seperti ini ya kita bisa berkumpul, silaturahmi tetap jalan gitu ya. Senang banget juga bisa kumpul bersama-sama dan alhamdulillah walaupun masa pandemik tapi di New Zealand saat ini level 1, jadi tidak diharuskan untuk social distancing atau memakai masker. Teman-teman, makasih banyak yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga pesan-pesan dan pengalaman dari Pak Roni
bisa menginspirasi dan menjadi masukan untuk teman-teman semua, apalagi yang mau PhD ke New Zealand dan juga membawa keluarga ke sini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.